Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dan tentunya masih di channel Murad dan Ipit. Oh ya, dalam kesempatan ini saya akan bercerita lagi sesuatu cerita misteri. Kali ini masih saya angkat dari salah satu akun media sosial yang cukup viral ya ceritanya. Oh ya, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk mensupport saya dengan cara mensubscribe, like, dan komentarnya. Oke, kita akan lanjut aja ke ceritanya ya. Ceritanya nih, kisahnya nih non fiksi alias nyata. Jadi dalam unggahannya tuh Sarah, nama ininya, nama yang menceritakannya ini. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota Kembang untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat Sarah pindah ke Bandung, ia pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantar Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni oleh Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kalinya Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan oleh Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka ke dalam kontrakan itu. Singkat cerita, mereka telah masuk ke dalam kontrakan yang berada di kota Bandung itu ya. Selanjutnya sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamahnya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan adanya tanda-tanda yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya saja karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh ya, Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya.
Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas pun mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar jam 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya kumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya itu mati. Biasanya, kalau malam, lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama dia tertidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti Sarah harus sendirian di dalam kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang-layang ke sana kemari. Seketika ia teringat. Bukannya saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk ke kamar, ganti baju, lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu, kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Hi 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 hi. Suara orang yang tertawa. Dek. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanyalah salah dengar. Ia terus berusaha fokus, namun yang didengar hanyalah hening. Pelan-pelan, Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki berlari melintas di depan kamar
Sarah. Tetapi otak Sarah pun langsung merespon jika itu adalah tikus.